Berikutnya kami akan mempersilakan Bapak Alfi Wijaya. Bapak Alfi Wijaya ini pengamat kebijakan dari komunitas YIB atau Young Islamic Bankers. Beliau menamatkan pendidikan S2 Magister Manajemen IPB dan S1 di Akuntansi UGM. Nah, saat ini beliau juga menjabat sebagai Dirut BPRS Harta Insan Karimah dan telah menjadi direktur dalam beberapa tahun terakhir. Sebelumnya beliau bekerja di Karim Consultant Indonesia. Baik, saya persilakan untuk Bapak Alfi menyampaikan paparannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yosita. Salam hormat untuk Pak Fense, untuk para pembicara, Pak Hana, Pak Herwin, Prof. Arif, Pak Taufik, senior-senior saya, guru-guru saya. Ini saya mewakili YIB, yang Islamic Bankers. Ini komunitas ya praktisi dan profesional muda perbankan syariah, Pak. Ya usianya kurang lebih 30-40 tahun lah. Insya Allah kita coba memberikan paparan terhadap kajian kami tentang spin-off ini. Spin-off ini judulnya sangat menarik dari KNEKS, menunggu tenggat waktu 2023. Karena suka nggak suka, siap nggak siap, maka 2023 mesti dihadapi. Kurang lebih gitu. Bagaimana tinjauan kita terhadap hal itu, aset kita berapa, modal kita berapa, segala macam, mari kita lihat sama-sama. Next. Kami akan menyampaikan kurang lebih lima bagian nih, Bapak-Bapak Ibu semuanya. Yang pertama nanti terkait background dan mungkin gambaran mengenai kondisi spin-off yang ada. Yang kedua, kami lakukan analisa terhadap kondisi keuangan atas beberapa bank yang melakukan spin-off maupun yang melakukan leveraging di UUS. Yang ketiga, nanti kami lakukan analisa terkait dengan regulasi dan beberapa aspek bisnis terkait dengan spin-off ini. Yang keempat, kami juga akan melihat persepsi harapan dari SDI yang ada di UUS. Kami sudah melakukan riset kecil, melakukan riset terhadap pegawai-pegawai UUS, bagaimana pendapat terkait spin-off, dan yang terakhir, area kelima nanti adalah rekomendasi atas kajian yang kami lakukan. Jadi background yang pertama adalah, sudah dibahas tadi, pasal 68, ini meminta bahwa dilakukan spin-off kalau 50% atau 15 tahun, tadi disebut Juli 2023. Jadi kami melihat mengenai aset mungkin sudah tidak terlalu relevan, tapi tahun 2023 ini sepanjang tidak ada perubahan undang-undang, maka tadi mesti kita lihat dan kita hadapi. Kemudian yang kedua, kita melihat spin-off ini menjadi isu yang menarik karena secara eksternal, secara publik, ini melihat bahwa reputasi dan kinerja dari BUS ini relatif lebih baik daripada UUS. Baik itu masalah kesyariahannya, beberapa orang mempersepsikan kalau sudah BUS itu sudah lebih nyaman, walaupun mungkin yang lain juga ada persepsi yang lain. Tapi yang jelas ada pemikiran ke arah sana. Nah yang ketiga, ini background-nya kenapa ini spin-off, bisa jadi bukan dari aspek eksternal tadi yang ingin dibangun, tetapi memang sudah ada pemikiran dari internal bank, pemilik, bahwa saya memang punya rencana tidak sekedar UUS, tapi ini kelak akan dikembangkan, bahkan kalau perlu mencari strategic investor, atau bahkan go public, kurang lebih begitu. Nah ini tiga hal ini yang sebenarnya mendasari kenapa kita sangat relevan membahas spin-off. Ya, next. Kemudian yang kedua, kami membahas mengenai model. Model ini ada 4 kemungkinan yang kami melihat menjadi model yang bisa kita lakukan terkait dengan spin-off. Pertama adalah spin-off menjadi BUS. Sebagaimana BNI Syariah, tadi sudah disampaikan Pak Wahyu, BJB Syariah, BRI Syariah, PTPN Syariah. Memang beberapa ada UUS sebelumnya, di spin-off kemudian jadi satu. Kemudian yang kedua adalah spin-off dengan merger atau menjual UUS-nya. Ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah Bukopin, itu memang kajiannya agak menarik ini Bukopin, karena sebelumnya ada Bank Perserikatan jadi Bank Bukopin Syariah, jalan hampir setahun, baru kemudian di merger. Kalau BRI, BTPN itu kan memang beli bank,
tapi sebelum mulai mereka langsung di merger. Tapi kalau Bukopin ini setahun jalan gitu ya. Bisa jadi nanti mode yang sama itu akan terjadi dengan Bank Syariah BUMN, jalan sekian lama, kemungkinan kemudian BTN Syariah digabung. Bisa jadi. Ya, itu mode kedua. Mode ketiga adalah konversi Bank Induk menjadi BUS. Ini mungkin yang terjadi di Bank Aceh, Bank NTB, dan kami mendengar Bank Rio Kepri Syariah juga lagi berproses, kemudian juga lagi berusaha ke DPRD adalah Bank Nagari, kurang lebih begitu ya. Nah ini mode yang mungkin bisa dilakukan juga terhadap UUS. Nah yang terakhir tadi yang disebut Pak Hana, ya kalau kemudian merger, konversi, kemudian spin-off menjadi BUS itu tidak bisa dilakukan, maka menutup UUS. Nah ini sangat tidak kita harapkan. Nah, tapi kata kuncinya adalah spin-off ini tidak sekedar maunya UUS, tapi yang lebih penting adalah BUS yang menjadi keputusan dari Bank Indo ini menjadi sangat penting karena sesungguhnya yang memutuskan arah ini adalah pemilik, tidak sekedar aspirasi dari UUS-nya. Mau kemana ini kita lakukan pilihan atas model-model yang ada. Next. Kemudian berikutnya, lanjut. Adalah ini beberapa gambaran mengenai spin-off yang telah dilakukan beberapa bank. Balik dulu, Bu. Maaf. Ada 5 bank tadi yang sudah kita bahas. Bisa balik ke sebelumnya, slide 3. Nah, ini beberapa kita melihat spin-off ini sudah dilakukan sejak 2008, BRI Syariah, dilanjutkan Bukopin Syariah, kemudian BJB Syariah, kemudian BNI Syariah, terakhir adalah BTPN Syariah. Kalau kita melihat, betul tadi salah satu kata kunci adalah bukan sekedar bagaimana model pelepasan di awal secara permodalan maupun perizinan, tetapi keberhasilan dari spin-off ini adalah pemilihan bisnis model. Karena kalau kita lihat, komplement dari Bank Indo merupakan salah satu pilihan bisnis model yang menarik. Gitu ya. Kita bisa melihat dari BRI Syariah, BNI Syariah itu relatif mereka komplement, melengkapi segmen pasar yang ada di Indo, kemudian berbagi segmen yang ada. Kemudian relatif lebih berkembang dibandingkan juga spin-off yang lain. BTPN Syariah juga hampir mirip. Dia mempunyai bisnis model yang sangat khas gitu ya, sehingga nanti perkembangan asetnya juga cukup baik gitu ya. Sedangkan mungkin ada 2 spin-off yang menurut kami CAGR-nya agak tidak sama dengan 3 bank yang lain, karena mungkin bisnis modelnya kurang disiapkan dengan matang. Jadi kesiapan bisnis model paralel dengan proses perizinan dan paralel dengan proses kelembagaan gitu ya. Ini patut kita pikirkan, jangan ujuk-ujuk spin-off karena waktu 2023. Ini jadi penting. Next. Nah, ini kami buat perbandingan. Lanjut. Perbandingan antara perkembangan sebelum spin-off dan perkembangan pasca spin-off. Tahun ke-0 ini adalah tahun spin-off-nya. Kapan spin-off sesuai dengan tahun-tahun tadi, ada yang 2008, 2009, 2010. Nah, itu kita anggap tahun ke-0. Kita tarik data 5 tahun sebelumnya, dan kita tarik data 5 tahun setelahnya. Nah, ternyata kalau kita lihat dari garis itu, kelihatan sekali bahwa spin-off ini memiliki efek multiplier, efek pengganda yang sangat baik dibandingkan tadi sebelum spin-off. Dengan catatan, kesiapannya juga harus kita siapkan sebaik-baiknya. Tadi juga sudah diuraikan oleh Pak Wahyu. CAGR dari BNI Syariah hitungan kami 23%, BNI Syariah 34%, BTPN 45%, memang BJB dan BRI, Bukopin Syariah, mohon maaf, itu data di bawah 20%. Dan dia saat ini, BRI dan BNI sudah menjadi bank di bawah BSM. Artinya, keputusan spin-off ini bisa kita katakan bagus gitu ya. Dan BTPN Syariah juga masuk peringkat 10 besar. Jadi ini kita melihat grafik ini secara objektif melihat bahwa setelah spin-off kalau kita siapkan dengan sebaik-baiknya akselerasinya itu akan lebih baik. Next. Kemudian kita akan melihat data berikutnya, Bapak Ibu bisa lanjut. Nah, ini kita bikin kuadran. Ada 4 kuadran di sana, Bapak Ibu, yang kita ambil dari angka pengganda pembiayaan dan pengganda dari DPK. Kita melihat 2 aspek itu. Jadi berapa kalikah DPK dan pembiayaan itu setelah tahun ke-5 lebih besar dibandingkan pada saat
dia melakukan spin-off. Dan kita masukkan juga adalah leverage. Jadi kita ingin bandingkan antara bank-bank yang spin-off, BRI, Bukopin, BJB, BNI, dan BTPN, dengan bank-bank yang melakukan full leverage, Permata, Niaga, Maybank, OCBC, Danamon, dan BTN Syariah. Ini mohon maaf Pak Hana, BPD belum kita masukkan di dalam kuadran ini. Nah, kalau kita lihat di kuadran ini, dengan mengambil angka tengahnya adalah pengganda 3 kali, setelah kita ambil cut off kapan dia mulai spin off dan melalui leverage, gitu ya. Ini ternyata di kuadran kanan atas itu paling angka pengganda paling tinggi itu adalah BRI Syariah, 21 kali di DPK dan 11 kali di pembiayaan. Permata, Niaga ini leverage-nya sangat mensupport di sisi pembiayaan. Sedangkan Maybank itu di sisi dana pihak ketiga, DPK itu ya. Nah, kalau kita rata-rata gitu ya, ternyata angka penggandanya itu BUS hasil spin off itu lebih tinggi, warnanya biru, lebih tinggi dibanding rata-rata UUS. BUS itu pengganda pembiayaan 5 kali, DPK 4,9 kali, sedangkan UUS 3,9 kali, DPK-nya 3,3 kali per industri. Nah, kalau kita lihat titiknya Bapak Ibu, yang warnanya biru ada BRI Syariah, BNI Syariah, Bukopin, BJB, kemudian BTPN, itu semua ada di kuadran kanan atas. Ini menunjukkan dua-duanya DPK maupun BIAN lebih baik. Sedangkan yang UUS itu ada yang di kuadran kiri bawah, OCBC dan Danamon, dan ada yang di kuadran kanan atas juga, ada Maybank dan BTN Syariah. Tapi di sini Niaga ada di garis, pas garis 3 kali itu penggandanya untuk DPK, sedangkan pembiayaan relatif bagus 4 kali. Sedangkan Permata kami melihat itu pembiayaan terdorong dengan flash leverage, tapi DPK-nya belum terlalu dibandingkan yang lain-lain. Nah, ini gambaran mengenai kalau kita mapping, ternyata BUS hasil dari spin off itu masuk ke kuadran high growth, kurang lebih gitu. Next. Berikutnya adalah terkait dengan analisa mengenai aturan atau mengenai hal-hal konsekuensi. Tapi sekali lagi, tadi semua proses spin off ini harus ada pembagian, tidak sekedar fokus kepada proses perizinannya, tapi hal-hal PR-PR yang harus kita siapkan menuju ke sana, perlu ada roadmap per area begitu ya. Tadi yang sudah Pak Erwin sampaikan sangat baik sekali, dan kami juga men-notes itu. Ada kita lihat harus operasional IT-nya harus kita lihat. Kemudian limitasi bisnisnya, kemudian reputasi lembaganya, kapasitas manajemennya, layanan e-channel-nya, kemudian pegawainya, tidak sekedar manajemen atasnya tapi juga pegawainya, kemandirian permodalan, model operasional jaringan, hubungan dengan nasabah, dan sisi efisiensi ini jadi sangat krusial, terutama di awal-awal spin-off. Gitu ya. Nah, ini area-areanya harus kita petakan, key area strategi ini, sehingga kemudian proses itu tidak sekedar kemudian kita lewati proses spin-off-nya, tapi juga kita identifikasi tahapan-tahapannya menuju proses spin-off itu. Next. Kemudian momentum ini menurut kami sangat baik karena sebenarnya di akhir 2019 di bulan November POJK sudah terbit tentang sinergi perbankan dan memang karena ada COVID ini mungkin prioritas kita menjadi lain karena kita banyak melakukan restru gitu ya. Tapi yang jelas ini sudah satu kemajuan karena sudah dimungkinkan sinergi dengan bank umum induknya itu di sisi pembiayaan kita melihat itu. Layanan nasabah sama, DPK sama sudah bisa dilakukan. Pembiayaan yang semulanya belum, ini kita lihat menjadi bisa. E-channel juga sudah bisa, IT infrastruktur bisa, kemudian limitasi scope bisnis juga itu bisa menginduk ke bank umumnya sepanjang dia bank pemegang saham pengendali. Siapa pengendalinya itu jadi acuan gitu ya. Tapi mengenai BMPK mungkin masih menjadi PR, mengenai permodalan juga menjadi PR karena memang ini concern dari regulator gitu ya. Tapi yang jelas POJK ini sudah sangat baik. Yang perlu adalah diturunkan lagi menjadi langkah-langkah berikutnya. Next. Lanjut. Yang berikutnya kami mencoba mencermati gitu ya. Bagaimana operasional dari BUS. Ya Bu. Operasionalnya itu bisa stand alone, baik semi leverage dan full leverage. Dan kita berharap semoga yang sudah full leverage bisa jalan terus. Next. Lanjut.
Mohon maaf, lanjut panitia. Ini kita membaginya ya. Yang swasta kita lihat sudah cukup mampu. Ini yang paling kiri. Ada satu swasta yang barangkali moderate. Kemudian BPD kita melihat ada yang di moderate, ada juga yang di weak, gitu ya. Karena kita melihat rata-rata CAGR 10 tahun terakhir dan aset mereka. Next. Next. Ini beberapa pro cons dari spin-off. Nanti kita bisa baca dan bisa kita ulas waktu tanya jawab. Terus lanjut. Ini juga pro cons juga. Next. Ini dari sisi internal, tadi sudah dibahas. Ini dari sisi eksternal, pro-nya ya ini patuh pada aturan, kinerja akan menjadi baik. Cons-nya adalah yang mungkin belum siap masalah permodalan, belum punya rencana kerja spin-off yang solid dan seterusnya. Nah yang menarik, ini sebelum ditutup, Bu Yosita, mohon izin, kami juga melakukan survei ke pegawai UUS. Ini survei diikuti next, diikuti oleh 251 next, 251 orang dari 13 sampai 21 November, masih hangat nih Pak. Hasilnya adalah ada level yang under, yang officer, ada yang manager, ada yang di atasnya. Kerjanya ada yang di atas 7 tahun, 4 sampai 7, 4, di bawah 4. Next, hasilnya adalah kurang lebih Bapak Ibu, karyawan 251 ini juga kurang lebihnya ya, itu melihat spin-off ini oke, setuju, kurang lebih gitu. Dengan beberapa beberapa yang kita tajamkan. Next, karena waktunya tinggal 1 menit. Ada keterbatasan SDM. Next, lanjut. Kemudian hal yang positif ini adalah dilihat lebih bagus dari sisi pengembangan bisnis, unit value proposition, dan ini kesimpulannya deh. Kesimpulan, rekomendasi. Jadi dari kajian yang kami lakukan, YIB berpendapat kewajiban spin-off sebaiknya terus dilakukan sesuai dengan amanah undang-undang. Dan OJK sebaiknya mulai menyusun dan menjalankan program kebijakan yang pendukung yang dapat membantu bank-bank syariah memperolehkan spin-off. Jikapun OJK atau pemerintah mengubah kewajiban spin-off tersebut, maka saran kami agar kebijakan tersebut dilengkapi dengan beberapa kebijakan turunan guna memastikan industri perbankan syariah terus tumbuh diantaranya. 1. Perubahan undang-undang, kalau misalnya kita ada Omnibus Law sektor keuangan misalnya, jika ada perubahan undang-undang tidak menghilangkan kewajiban spin-off, tapi hanya menunda kewajiban spin-off hingga tahun tertentu, misalnya maksimal 2030. Penundaan tidak berlaku umum, tetapi persetujuan satu persatu UUS oleh OJK, di mana Bank Indo harus menyerahkan rencana kerja pengembangan UUS yang komprehensif. Yang kedua, porsi UUS harus mencapai minimal 20% atau angka yang lain, dengan aset Bank Indo paling lambat 31 Desember 2025. Jadi harus ada roadmap-nya. Izin penundaan spin-off akan dievaluasi oleh OJK jika porsi tidak tercapai. Kemudian UUS yang memiliki aset di bawah 5 triliun di Desember 2023 harus dilakukan merger. Aset merger minimal harus 5 miliar, paling lambat 31 Desember 2025. Dan yang terakhir, setuju dengan Pak Erwin, perlu dibuat kebijakan stimulus bagi Bank Indo dan UUS yang melakukan spin-off. Misalnya keringanan KAR, pelonggaran BMPK, keringanan GWM, selama 5 tahun sejak spin-off, atau tadi masalah teks, masalah pengikatan, dan seterusnya. Mungkin demikian, Bu Yosita. Mohon maaf, mungkin nanti bisa kita ekspor dalam forum tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.